Jadi pembicara keempat adalah Dr. Anwar Santoso, spesialis jantung paru konsultan. Beliau akan membawakan topik mengenai sinergisme transformasi pendidikan dan pelayanan kedokteran dalam mendukung Renstra ID. Beliau juga bukan tokoh yang asing, ya, sudah banyak berkecimpung di dalam pelayanan kedokteran maupun pendidikan kedokteran. CV beliau juga cukup panjang. Jadi saat ini beliau adalah konsultan kardiologi di Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit. Kemudian juga sebagai guru dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, aktif di Perhimpunan Jantung Indonesia, Kardiologi Indonesia, dan juga pernah menjadi Ketua Komite Nasional pada Pencegahan Kardiovaskuler. Waktunya 20 menit, Prof. Silakan untuk memulai. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Moderator, Bu Titi. Saya izin untuk share screen ya. Iya, silakan. Udah bisa kelihatan ya? Bisa, Prof. Bisa kelihatan Bu ya, suaranya kedengaran ya? Iya, bisa. Ya, terima kasih ya Ibu Titi dan kemudian para guru besar yang saya hormati, Ketua Umum PBID dan kemudian Presiden-elek tentunya, dan kemudian para senior dan teman-teman sejawat yang lain. Saya diberikan judul tentang sinergisme transformasi pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran. Saya lebih senang menggunakan istilah pelayanan kesehatan karena pelayanan kedokteran tersebut harus dalam setting kesehatan tentunya, dalam Vaskes. Baik, saya akan mulai dari satu hal yang sangat penting sebetulnya di dalam kebudayaan atau peradaban kita. Tahun 2016 di Davos di Switzerland ada suatu pertemuan World Economic Forum Annual Meeting tahun 2016 dengan tema Mastering the Fourth Industrial Revolution. Sejak saat itu, Profesor Klaus Schwab sebagai salah seorang yang menjadi inisiator daripada World Economic Forum mengenalkan tentang revolusi industri 4.0. Kita sekarang sebetulnya berada pada era di mana revolusi teknologi tersebut sangat cepat dan kita secara fundamental kita hidup di dalamnya, kita bekerja di dalamnya, dan kemudian kita bisa melihat bagaimana skalanya begitu besar, scopingnya begitu luas dan kompleksitinya, dan transformasi itu adalah sesuatu yang niscaya terhadap semua sektor, apalagi terhadap sektor kesehatan maupun sektor pendidikan kedokteran. Kita belum tahu ke depannya akan dibuka bagaimana dengan peradaban baru ini, yaitu teknologi industri 4.0 ini. Tetapi yang jelas bahwa kita harus menjawab itu dengan secara integratif dan secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder, baik publik maupun private dan civil society atau masyarakat madani. Ini kira-kira pesan daripada pertemuan di Davos kira-kira 5 tahun yang lalu. Mari kita lihat adalah suatu transformasi daripada pelayanan kesehatan. Ini yang akan berdampak lebih dahulu sebetulnya dan sangat substansif. Saya akan mengutip tentang suatu seminal paper dari Julio Frank yang dikutip di Lancet pada Lancet Komisi, bahwa kalau kita bicara tentang sistem kesehatan, maka jelas ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah inovasi teknologi yang sudah kita hadapi sekarang. Kemudian adanya suatu tuntutan masyarakat yang juga terpapar dengan teknologi informasi yang begitu cepat, dan kemudian adanya suatu diferensiasi profesional yang akan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi. Dulunya kita menganggap bahwa penyakit-penyakit menular itu sudah akan tiada di dalam sektor kesehatan global. Kita hanya akan menghadapi penyakit tidak menular, penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Tetapi ternyata tahun 2019 kita dikejutkan dengan adanya new emerging infectious disease adalah suatu virus baru. Sehingga ini semua akan membuat kita menjadi suatu health system atau sistem kesehatan akan terus ditantang oleh beberapa perubahan-perubahan.
Kementerian Kesehatan sudah mencoba membuat semacam suatu peta jalan tentang transformasi sistem kesehatan. Kita bisa melihat dari visi ini, maka ada beberapa key program kategoris. Yang pertama adalah transformasi primary care, pelayanan kesehatan primer. Kita bisa melihat spektrumnya mulai dari edukasi terhadap populasi, primary prevention, secondary prevention, dan peningkatan kapasitas primary care. Kemudian sebagian adalah tentang transformasi sistem kesehatan rujukan. Di sini kita bisa melihat adanya semacam suatu akreditasi daripada Vaskes, kemudian adanya peningkatan kapasitas bed dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya, yang menjadi suatu faktor enabling adalah digital transformation. Apa itu digital transformation? Mari kita melihat satu seminal papers di Lancet oleh Ilona Kickbers yang menyebutkan bahwa bila kita berbicara tentang ekosistem, tentang transformasi digital, maka ada beberapa variabel penting. Yang pertama adalah digital infrastrukturnya harus disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Yang menyiapkan mutlak harus negara. Karena kita tidak ingin bahwa terjadinya suatu politik asimetri bila digital transformasi diserahkan kepada sektor private. Negara bertanggung jawab terhadap sarana prasarana, termasuk adalah digital infrastruktur. Yang kemudian kedua adalah sistem legal dan sistem governance. Di sini ada masalah regulasi, ada masalah ethical code of conduct dan sebagainya. Kemudian adanya inovasi political ekonomi, dan kemudian adanya sesuatu societal context dan hak-hak masyarakat yang harus kita hormati. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, maka sebagai variabel independen daripada digital teknologi, adanya big data, adanya artificial intelligence dan genomik. Genomik menjadi faktor penting karena akan didapatkan banyak produk-produk biologik daripada penelitian-penelitian yang bersifat genomik. Ini akan mempengaruhi langsung terhadap health indicator dan beberapa determinan. Menariknya ada beberapa penelitian bahwa di samping determinan kesehatan, indikator kesehatan yang tradisional yang kita ketahui, seperti misalnya lifestyle, behavior, dan sebagainya, maka di sini adalah digital transformasi itu menjadi salah satu faktor determinan baru daripada indikator kesehatan. Mari kita lihat tentang apa pengaruhnya terhadap pekerjaan di masa depan. Ini sudah ditulis oleh beberapa pakar tentang the future of jobs, kemudian pengaruh daripada revolusi digital, dan kemudian realisasi terhadap IT 4.0. Kalau kita lihat dari laporan tersebut, maka yang masih bertahan pada pekerjaan masa depan itu adalah physician and surgeon, di samping yang lain. Misalnya adalah mental health dan social worker misalnya. Psikologis masih bertahan, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah computer system analyst. Kita memerlukan banyak ahli bioinformatika atau disebut sebagai data analyst. Tetapi ada beberapa hal yang kira-kira di sini akan sudah mulai hilang daripada pekerjaan di masa depan. Mari kita lihat masuk kepada pelayanan kardiovaskular yang lebih presisi. Ini adalah satu kerangka konsep, mulai dari lifestyle, data lifestyle harus masuk di dalamnya, data genetik, data mikrobiota, data diet, dan kemudian harus masuk ke dalam satu platform big data dari electronic health records. Kemudian kita bisa mendapatkan data dari omic data, proteinomik, metabolimik, dan sebagainya. Kemudian harus dikelola dalam artificial intelligence, machine learning atau deep learning. Di sini ada 3 platform, yaitu supervised learning, dikatakan bahwa bila sudah ditetapkan outcome-nya dulu, maka kita akan bisa melihat. Tetapi kadang-kadang kita tidak memerlukan outcome-nya, maka kita akan mendapatkan hidden pattern atau algoritma baru. Ini daripada apa itu sebagai artificial intelligence dalam era big data. Mari kita lihat apa perbedaannya. Ini prinsip di dalam risetnya. Kita tahu ada riset tradisional, ada riset yang bersifat machine learning research. Riset tradisional tentunya diperlukan kalau suatu riset analitik adanya satu hipotesis dan kemudian akan dilakukan analisis data melalui suatu aplikasi statistik yang sederhana. Biasanya struktur datanya adalah dimensinya rendah, variabelnya mungkin hanya berapa ratus, dan kemudian jumlah sampelnya mungkin juga beberapa ratus. Kemudian dengan statistik kita akan bisa memvalidasi hipotesisnya dan mencari hubungan sebab akibat. Tetapi dalam riset yang di depan, dengan big data yang berjumlah jutaan, maka tidak diperlukan secara mutlak adanya suatu hipotesis, tetapi diperlukan adanya suatu tata kelola daripada big data, sehingga kita akan bisa mendapatkan banyak
dengan analisis machine learning akan bisa membuat satu prediksi, membuat satu diagnostik yang lebih akurat. Bagaimana sekarang implementasinya di dalam klinik? Ini adalah contohnya. Bila ada seorang datang, maka dia akan dimasukkan semua data secara fisik atau secara klinis, data fisiologisnya, dan kemudian akan ada 3 luaran, yaitu adalah diagnostic support, akurasi diagnosisnya akan lebih besar, lebih tinggi, kemudian therapeutic support dan prognostic support atau prediksi. Ini kira-kira secara simpel bagaimana big data tersebut bermanfaat di dalam pelayanan kesehatan yang mengalami disrupsi. Mari kita lihat contohnya lebih detail, bahwa saya akan berbicara atas data, ya, sehingga di sini kita bisa melihat akan ada 3, yaitu prognostic model, diagnostik akurasi maupun prevention strategy. Ini adalah suatu deep learning prediction yang menggunakan myocardial perfusion imaging. Alat ini banyak sudah didapatkan di rumah sakit kelas B di Indonesia, dan kemudian ini adalah alat yang bisa mencoba mengukur suatu beban iskemik daripada miokard. Saya mengambil contoh penyakit jantung koroner karena merupakan area di mana saya bekerja, dan bisa dilihat secara kuantitatif berapa beban iskeminya. Dengan data deep learning, maka kita akan bisa mendapatkan di mana pembuluh darahnya akan mengalami stenosis, di mana sebelumnya bahwa untuk mendapatkan stenosis dari pembuluh darah 3 pembuluh darah di jantung, maka harus dilakukan pemeriksaan invasif. Di sini tidak diperlukan, sehingga kita akan mendapatkan prediksi yang lebih akurat dengan menggunakan prinsip machine learning. Dan kemudian kita bisa melihat ini adalah suatu area under curve namanya AUC yang meningkat sekitar 2,5% sampai 5% dari penggunaan alat yang non invasif dibandingkan yang invasif. Bagaimana dengan diagnostik? Diagnostik kita lihat untuk mendiagnosa diabetik retinopati, maka tentunya diperlukan big data juga dari pasien-pasien yang diabetes dan mengalami gangguan visus. Dan dengan menggunakan big data, maka akurasinya akan mencapai hampir 99%, sehingga akurasi diagnostik tersebut akan lebih baik. Baik, apakah hanya terdapat pada prognostik ataupun diagnostik saja? Ternyata tidak, bahwa dalam intervensi, bahwa penggunaan daripada IT 4.0 juga akan meningkatkan efektivitas intervensi. Di sini penggunaan mobile phone misalnya akan membuat secondary prevention itu menjadi lebih baik, ya. Meningkatkan kepatuhan pada pengobatan, meningkatkan kemampuan kemandirian pasien penyakit kronik, meningkatkan akses dan rehabilitasi penyakit jantung dan sebagainya. Dan ini tidak harus dilakukan di rumah sakit tersier atau sekunder, tapi bisa dikerjakan di vaskes primer atau di puskesmas atau di klinik. Bagaimana sekarang kita mengimplementasikan di negara kita? Ternyata bahwa modalitas baru ini bukan hal yang sama-sama sekali baru, tapi di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, beberapa teman dokter sudah mengembangkan apa yang disebut sebagai harapan kita iCare, sehingga ini akan menjadi suatu personal health assistant. Di sini tujuannya adalah untuk pemakaian pada penjagaan primer, orang yang belum menderita penyakit jantung tapi dicegah untuk menjadi penyakit jantung dengan beberapa intervensi health education ataupun advokasi lainnya. Kemudian adalah prevensi sekunder bagi orang yang sudah menderita penyakit jantung atau serangan jantung dan dicegah supaya dia tidak mendapatkan komplikasi yang lebih berat. Yang paling penting adalah membuat rancang bangun inovasi. Ini adalah Dr. Bambang Dwi Putra yang merupakan tokoh di dalam melakukan rancang bangun ini, dibantu oleh beberapa ahli IT atau data analis. Maka ada beberapa proses, misalnya adalah membuat satu screen features-nya, membuat produk build-nya, dan kemudian membuat satu quality assurance serta working application yang siap dilakukan. Dan diperlukan waktu yang cukup lama. Siapa yang terlibat? Ternyata harus menggunakan multi stakeholder. Ada di sini adalah spesialis kedokteran rehabilitasi, ada IT engineer, kemudian ada psikolog, ada dokter umum, jangan lupa. Ada dokter umum yang berperan di sini, ada dokter spesialis paru, gizi klinik, dan sebagainya. Dan tentunya adalah Dinas Kesehatan Jakarta karena tempatnya adalah di daerah DKI Jakarta. Ini adalah pelaksanaan inovasinya dan kemudian adalah aplikasinya yang bisa diunduh lewat aplikasi di web. Kemudian ternyata dari data analisis yang kita analisis sementara, pasien merasa lebih dekat dengan rumah sakit, ini data kualitatif, perbaikan kepatuhan minum obat, kendali tekanan darah dan gula darah yang lebih baik, jauh lebih bagus,
pasien yang sulit untuk berhenti merokok dan merasa terbantu, serta pasien menjadi lebih semangat dalam berolahraga. Aplikasi ini mempunyai potensi untuk direplikasi pada semua rumah sakit yang ada di dalam jaringan tersebut. Sekarang bagaimana transformasi terhadap pendidikan kedokteran? Kalau tadi kita berbicara tentang transformasi dalam bidang layanan kesehatan, maka di dalam pendidikan kedokteran ada beberapa hal. Kita mencoba melakukan suatu listing, mendaftar apa masalah-masalah yang kira-kira dihadapi. Adanya mismatch kompetensi dari kebutuhan populasi. Masyarakat mempunyai kebutuhan dan tuntutan yang jauh lebih tinggi daripada kurikulum. Kemudian kita bisa melihat teamwork-nya adalah sangat buruk kerjasamanya, atau sehingga tidak ada edukasi interprofesional, bahkan antar profesional. Kemudian fokusnya terlalu teknis, hanya fokus pada daerah-daerah area tertentu tanpa melihat pada area yang lain. Kemudian juga lebih berorientasi pada hospital, pada tertiary care, dengan istilahnya mengabaikan tentang kebutuhan primary care, serta adanya imbalance daripada kesediaan kuantitatif ketersediaan tenaga maupun kualitasnya. Dan yang paling penting adalah leadership yang cukup lemah sehingga tidak bisa meningkatkan performa sistem kesehatan. Sehingga ke depan berdasarkan paper ini bahwa pelayanan kesehatan di mana harus mengikut sertakan pasien, kebutuhan pasien, dan kemudian diberikan oleh satu healthcare team yang baru, yang sangat ramah dan sangat paham tentang kemajuan daripada teknologi. Kemudian penggunaan daripada aplikasi AI itu mutlak dibutuhkan, dan kemudian diperlukan adanya suatu manajemen tata kelola yang sangat penting, yang mencoba melakukan interfacing antara medicine, ilmu kedokteran, dan kemudian ilmu IT itu sendiri. Untuk itu diperlukan satunya perubahan yang radikal daripada kurikulum di medical school. Karena di sini adalah kita memerlukan manajemen manajemen daripada data, bukan suatu data akuisisi. Kemudian diperlukannya suatu aplikasi AI yang lebih efektif, adanya komunikasi yang penting, dan kemudian empati atau etik yang penting juga di situ. Mari kita lihat adalah tentang Bloom taksonomi. Dahulunya taksonomi adalah merupakan piramida yang di mana yang paling dasar itu paling luas. Itu adalah dipenuhi oleh kemampuan kita untuk mengingat dan menghafal. Dan kemudian diikuti dengan memahami serta mengaplikasi, serta akhirnya yang paling kecil adalah mengevaluasi dan kreatif. Tetapi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang digantikan oleh komputer, maka pekerjaan menghafal dan menganalisa itu sudah digantikan oleh komputer. Sehingga kita harusnya fokus pada kemampuan analisa kita, kemampuan sintesis kita, dan kemampuan kreativitas kita, sehingga kita efisien bekerja sama antara manusia dengan mesin. Ini disebut sebagai high order thinking daripada Bloom Revised Criteria, yang merupakan konsep daripada pendidikan kedokteran di masa yang akan datang. Tentunya di sini ada interaksi antara sistem kesehatan dan sistem edukasi, di mana kemajuan sistem kesehatan itu akan mempengaruhi sistem edukasi atau sistem medical education. Biasanya adalah kemajuan daripada sistem kesehatan itu lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan dengan kemajuan perkembangan kurikulum di Fakultas Kedokteran. Saya ingin mengutip ini suatu hal yang sangat menarik, bahwa ada 3 reformasi pendidikan kedokteran sejak tahun 1900 dengan dilaporkannya Flexner Report, dengan diketemukannya teori bakteri atau germ pada tahun 1900, maka pendidikan kedokteran masuk kepada apa yang disebut sebagai scientific based curriculum, yaitu adalah universitas merupakan produsennya. Ada indikator instruksional, ada indikator institusional. Kemudian dalam waktu mungkin sekitar 17 tahun terakhir ini, kita masih masuk ke dalam problem based curriculum. Dan ini kita masih stuck atau masih berada pada problem based curriculum, dan kita berada pada problem based learning. Sehingga di sini adalah produsennya adalah Academic Health Center. Padahal kebutuhan-kebutuhan sistem kesehatan, kemajuan-kemajuan IT 4.0 sudah mengharuskan kita menerapkan sistem based curriculum, sehingga health education system itu harus berubah menjadi adanya kompetensi driven antara interaksi lokal dan global. Di sini kita rupanya ada kira-kira gap sekitar 10 tahun dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dengan tahun sekarang. Kebutuhannya sudah begitu mendesak seperti yang dikatakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya.
Mari kita lihat tentang derajat atau tingkat daripada pembelajaran. Awalnya kita belajar informative learning. Kita akan menghasilkan suatu expert, tenaga ahli. Kita hanya diberikan informasi dan skill di mana kita menghafal, kita menganalisis dan menghafal saja. Tetapi kemudian dengan problem based curriculum kita akan membuat formative learning. Di sini ada value, ada nilai atau sosialisasi yang akan diberikan kepada anak didik kita atau subjek kita. Sehingga outcome-nya adalah profesional. Apa bedanya profesional dengan tenaga ahli? Profesional itu adalah tenaga ahli yang menerapkan tentang ethical code of conduct. Itu yang berbeda. Tetapi ke depan kita membutuhkan pembelajaran disebut sebagai transformative learning, artinya bahwa kita harus menciptakan leaders. Dibutuhkan adanya transformative leadership untuk menjadi agen perubahan. Ini kira-kira adalah reformasinya. Maka mobilize leadership adalah merupakan enabling factor, kemudian investasi yang harus lebih meningkat, adanya suatu strengthen global learning, sehingga dunia itu sekarang menjadi satu, bukan lagi hanya Indonesia, tapi Indonesia terbuka dengan interaksi dengan global. Tujuannya dengan transformative learning, pembelajaran yang transformatif, kita akan menciptakan leader di masa yang akan datang dalam sektor kesehatan. Persoalannya adalah, apakah leadership dan role model tersebut memang masih dibutuhkan? Karena apabila semuanya digantikan oleh mesin, oleh IT, maka pertanyaan yang mendasar apakah masih dibutuhkan? Ini adalah satu penelitian kami pada membimbing seorang dokter di University of Nottingham di Inggris. Pada saat saya menjadi ketua kolegium adalah mencoba menganalisa clinical supervision yang merupakan nature atau sifat daripada pendidikan profesi dalam bidang kedokteran, dalam bidang kardiologi. Suatu cross-sectional study multi-center yang melibatkan 8 universitas atau prodi di seluruh Indonesia dengan melakukan developing cardiology clinical skill. Dan kemudian kita menguji dengan G coefficient dan ada 2 faktor, pendekatan 2 faktorial. Yaitu adalah faktor pertama adalah supervisory interaction facilitation. Inilah merupakan tempat di mana clinical supervision itu adalah mengajarkan kepada residen atau kepada mahasiswa. Dibutuhkan leadership di sini. Kemudian juga role modeling sebagai faktor. Kemudian kita akan melihat datanya dari 388 bagaimana kira-kira persepsi daripada residen terhadap kebutuhan terhadap role modeling maupun supervisor interaction facilitation. Setelah kita uji, kita bisa melihat mendapatnya dengan Cronbach alpha, maka sangat bagus, dibutuhkan adanya supervisi interaction dan facilitation setelah role modeling di dalam pendidikan kedokteran. Sehingga yang disebut sebagai suatu role model, suatu soft skill itu betul-betul dibutuhkan, bukan hanya mesin. Ini adalah ada subjeknya mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima yang diikutsertakan di dalam penelitian ini. Sehingga, mohon maaf Prof, waktunya 5 menit. Ya, saya kira sudah hampir habis. Sehingga dari data-data yang ada, dari konsep-konsep yang berdasarkan data, maka ada 3 faktor yang harus blending, yang harus mencampurkan antara medical education yang baru dan kemudian tentang kebutuhan pelayanan kesehatan di masa akan datang. Kita mencoba melakukan alignment daripada kedua sistem tersebut. Satu adalah physician factor. Ini adalah dosennya atau mentornya dan kemudian adalah mahasiswanya atau residennya. Kita harus memperhatikan faktor-faktor mungkin burnout daripada kita semua, kemudian experience dan umur, serta ada kemauan untuk mempelajari hal-hal baru, termasuk adalah IT 4.0. Kemudian faktor pasien. Jangan dikira bahwa pasien tersebut tidak mempunyai keinginan ataupun tuntutan. Dia mempunyai informasi yang mungkin jauh lebih banyak dibandingkan kita dan lebih kompleks terhadap keinginan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian tentunya faktor sistemik, adanya semacam suatu health system yang berperan. Apa outcome-nya adalah safety, cost-nya bisa lebih rendah, kemudian inovasi dari patient care dan sebagainya. Sehingga dikenal 3 tujuan adalah harus meningkatkan upaya kesehatan masyarakat sebagai objektif yang pertama, harus meningkatkan upaya kesehatan perorangan, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah harus menurunkan biaya daripada sistem kesehatan. Itu adalah tujuan daripada itu semua. Itu bisa dicapai di dalam kelas atau di dalam fakultas kedokteran dengan kita menerapkan metaverse. Ada 4 kriteria metaverse: augmented reality,
yang bisa kita lihat adalah dalam smartphone atau di dalam laptop. Di sini kita bisa melihat adanya digital textbook dan sebagainya, live logging di mana kita bisa menulis apa-apa pengalaman kita setiap hari di dalam pendidikan. Ada mirror world yang berupa semacam suatu map-based services. Kita bisa melihat pada Google Earth misalnya, kemudian virtual reality. Yang kita gambarkan di depan ini adalah gambar daripada seorang yang memakai suatu t-shirt yang bisa dideteksi tentang anatomi dari orang tersebut dengan menggunakan metaverse, dan kita bisa belajar banyak tentang anatomi seseorang. Bagaimana sistem peredaran darahnya, jantungnya, paru-paru, sistem GI tract, dan sebagainya. Kemudian satu contoh bagaimana melakukan semacam suatu spinal surgery dengan menggunakan perangkat metaverse. Inilah kira-kira masa depan pendidikan kedokteran kita yang harus ditransformasi. Bagaimana sinergismenya? Ini penting sekali oleh karena itu semua data yang saya kemukakan mustahil bila tidak ada suatu legal solution. Yang pertama adalah rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tahun 2022 yang insya Allah akan ditetapkan. Itu akan mengikat peran Undang-Undang Dikdok ini dengan sistem pendidikan nasional. Akan beririsan dengan sistem kesehatan nasional, akan juga mempengaruhi sistem ketahanan nasional, dan tentunya akan meningkatkan sistem iptek kedokteran. Jadi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tidak stand alone, tetapi dia akan merupakan suatu driver dari 4 sistem makro yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat di sini tujuannya menghasilkan dokter dalam bidang pelayanan, pendidikan, penelitian yang beriman, bertakwa, dan sebagainya. Dan pasal ini mengandung atribut-atribut leadership, transformatif leader. Kemudian memenuhi kebutuhan dan pemerataan di Indonesia, mempertahankan kompetensi dan mengembangkan kompetensi, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan, kemudian menghasilkan SDM, memberikan kepastian hukum, dan yang paling penting meningkatkan pengembangan iptek, terutama secara positif dikemukakan perkembangan genomik, bioteknologi, bioinformatika, kecerdasan buatan, dan teknologi kedokteran lainnya. Ini semua adalah termaktub dalam undang-undang dan merupakan kewajiban dari negara. Kalau kita lihat maka menjawab pertanyaan atau keresahan daripada Prof. Hardianto bahwa pendidikan subspesialis sudah masuk di dalam pasal 12, diselenggarakan oleh Kolegium dalam bentuk program pendidikan subspesialis, karena diperlukan benar-benar adalah menu dari Kolegium yang mengerti tentang kebutuhan pelayanan kesehatan subspesialis. Tentunya dilakukan dalam hospital based education. Akhirnya moderator maka sebagai simpulan, dan 4 poin ini merupakan kira-kira rekomendasi untuk kepemimpinan ID yang akan datang. Yang pertama, transformasi kesehatan dan pendidikan kedokteran sesuatu yang niscaya terjadi sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan iptek. Kepemimpinan ID harusnya menjawab tuntutan tersebut. Amandemen RUU Pendidikan Kedokteran merupakan jawaban terhadap tuntutan zaman tersebut. Kepemimpinan ID seharusnya mengawal gagasan-gagasan besar di dalamnya. Dibutuhkan seorang ketua ID, dibutuhkan seorang presiden elect mendatang itu yang mempunyai pemikiran besar, yang mempunyai gagasan besar. Bukan seseorang yang hanya berpikir kecil dan bukan hanya yang berpikir demi kepentingan dirinya sendiri. Kepemimpinan ini harus dibangun dengan nilai ilmiah, profesional, jujur, bermartabat, beretika luhur, dan transformatif. Arti transformatif adalah dia mempunyai kemampuan untuk mengajak anak buahnya atau adik didiknya lebih maju dari dirinya sendiri. Kemudian ID seharusnya menyusun suatu rencana strategis yang komprehensif, integratif, berorientasi jauh ke depan dengan melibatkan pemangku kepentingan secara luas. Di sini adalah kesimpulan kami, dengan hormat saya persembahkan kepada muktamar yang akan datang, dan pilihlah kira-kira pimpinan ID yang mempunyai gagasan besar, bukan gagasan kecil. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Anwar. Aplaus untuk beliau, luar biasa. Beliau telah menyampaikan suatu pemikiran-pemikiran, kembali menegaskan bahwa transformasi, reformasi adalah suatu keniscayaan. Beliau memberikan contoh nyata, big data, artificial intelligence itu bisa dilakukan di dalam pelayanan kesehatan yang tentunya akan juga mempengaruhi pendidikan kedokteran. Bagaimana kedua sistem ini bisa disinergikan, di-align gitu, dan perlunya satu solusi legal agar
perkembangan-perkembangan tersebut dapat diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Beberapa hal telah diadopsi di situ, mulai dari adanya transformasi maupun kepemimpinan transformatif. Dan ini adalah PR untuk ID ke depan.